warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, beliau walaupun usianya udah uzur, tapi tetap sehat sehingga dapat menghadiri acara peresmian kantor Inspektorat. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, Ibu Ince, Dr. Ince Sayuna, Forkopimda, Pak Danan Tamal, Pak Dan Lanut, Pak Danren diwakili, Kejati, ini anak sekolah yang belum selesai sekolahnya, lagi sekolah beliau. Mungkin hadir di sini karena izin dulu kabur ke sini. Irwasda yang mewakili Pak Polda ini sudah mau kabur meninggalkan Nusa Tenggara Timur, menikmati keindahan Jakarta, tapi eksotiknya tidak dapat Pak nanti kalau di Jakarta. Ibu Ketua Sinode Himit yang mewakili Posko Paku Kupang, para pimpinan agama yang hadir pada kesempatan ini, seluruh pimpinan OPD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbahagia pada hari ini, dan seluruh hadirin, kita kehadiran tamu dari Jakarta, Kepala Cyber Pungli yang saat ini sedang ada di NTT, selamat datang. Dan sinergi antara tim Cyber Pungli nasional dan daerah bersama dengan seluruh inspektorat di daerah akan sangat membantu kita untuk menuju kepada pelayanan publik yang maksimal. Kepada inspektur daerah seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari ini saya menyampaikan selamat karena di provinsi sudah ada kantor baru dan mudah-mudahan di daerah makin bersemangat untuk bekerja. Hari ini kita berdiri duduk di sini, kita berkumpul di tempat ini, kita bicara tentang sebuah pembangunan gedung baru, sebuah kemajuan tentunya. Katanya dari sejak 1958 saya juga terenyuh juga, sampai dengan 2021 ini mereka punya gedung baru. Karena itu, bila kita lihat belahan dunia sana, pasti kita sangat terpukul bagaimana kita hidup ketinggalan sekitar 500 tahun sedikit-dikitnya pertumbuhan manusia kita. Ini tantangan buat kita sebenarnya. Karena itu di dalam momentum yang baik hari ini, saya senang tadi bukan gedungnya baru. Saya senang karena kerjanya baru. Digitalisasi dalam kerja-kerja inspektorat. Itu adalah sebuah kesempatan bagi Nusa Tenggara Timur. Itu adalah kesempatan bagi daerah-daerah dan negara-negara yang remote area seperti Nusa Tenggara Timur. Daerah terpencil akan punya kesempatan kecepatan yang mengimbangi negara-negara yang telah maju melampaui kita ratusan tahun lamanya. Untuk kita mengejar ketertinggalan itu tidak jauh dengan cara digitalisasi seluruh kegiatan dan profesi kita untuk kita mengejar ketertinggalan kita. Saya melihat Nusa Tenggara Timur harus mulai kita dorong cara berpikirnya agar dia menjadi kekuatan sinergi yang kuat di dalam semangat etos kerja pemerintah yang kuat. Dan untuk itu hari ini Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan aplikasi-aplikasi untuk menunjang kinerja mereka. Sebagai gubernur, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga tentunya harus diikuti oleh seluruh OPD-OPD yang lain. Karena tanpa data kita selalu gagal. Kita ngomong kemiskinan Nusa Tenggara Timur 20%. Mulai di provinsi itu sudah tidak boleh tertarik ngomong persentase. Sudah mulai ngomong di kecamatan, desa mana saja kemiskinan itu paling besar. Kalau sudah di kabupaten sudah mulai nama orang.
sudah di desa kecamatan, sudah nama jelas, kenapa identifikasi jelas dia miskin karena ini sumber daya manusia tidak ada, ataupun dia tidak punya aset yang dikerjakan untuk menunjang kehidupan. Ini persoalan kita yang paling besar. Karena itu saya selalu bilang BPS, saya tidak tertarik pada angka-angka kamu. Kamu harus bantu saya untuk menemukan siapa saja miskin di NTT. Karena bila saya temukan, maka saya mampu terapi mereka dengan APBD, kabupaten, provinsi, desa. Dalam beberapa tahun mereka akan selesai menatap masa depan. Ini tantangan besar provinsi ini. Dan bukan saja di NTT, hampir semua tantangan kita di Indonesia adalah data kita. Karena itu kita harus menuju ke sana bersama-sama, kolaborasi dengan seluruh lembaga yang terkait untuk kita menghasilkan sebuah data yang solid. Dan karena itu data-data seperti itu yang akhirnya hari ini kita saling ribut antara pusat dan daerah. Lalu daerah kalau ngasihnya salah karena tidak percaya pusatnya memberikan bantuan salah, alasannya saya tidak percaya terhadap data di daerah. Nanti data provinsi tidak percaya lagi data di kabupaten, kabupaten tidak percaya data di desa. Lalu kita duduk untuk melihat siapa. Rupanya kita sedang melayani ketidakpercayaan kita. Itu yang sedang terjadi. Yang kita layani adalah kita melayani ketidakpercayaan kita secara republik. Dan saya pikir ini harus disudahi. Kita harus mulai saling percaya di dalam satu data. Dan kita akan mengukur data itu pada saat kita melakukan terapi-terapi terhadap warga miskin kita. Agar kita mampu menghasilkan sebuah sistem yang baik dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, saya juga akan gembira tentunya menjadi inspektorat itu jangan pernah ingin dapat pujian. Dan karena itu inspektorat jangan senang kalau sudah mulai membuat semuanya teratur. Itu tanggung jawab inspektorat. Bukan berarti prestasi. Prestasi kalau mengajar semua tanpa inspektorat datang pun seluruh OPD semuanya kerja sesuai dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Nah, itu berarti inspektorat telah berhasil menjadi bagian untuk mendidik, membina, mengayomi secara internal. Jadi tanpa inspektorat pun berhasil. Hasil riset Bank Dunia juga menunjukkan bahwa daerah ataupun negara yang mampu melakukan digitalisasi tercepat di dalam seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan akan lebih cepat pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan daerah yang hanya jalan manual. Karena itu, sama perizinan kita harus digital, pekerjaan-pekerjaan semua digital, kita lakukan secara digital. Ke depan NTT akan punya satu platform yang semua sistem akan ada di platform itu untuk kita dapat memantau agar kita bisa tahu di mana saja kelemahan dan kekurangan kita, untuk kita mampu cepat melakukan evaluasi dan langkah-langkah terapi untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi dari tempat ini, ya tentunya sebagai gubernur, selamat masuk kantor yang baru. Karena itu semangat kerja, jangan kurang. Saya tahu inspektorat salah satu OPD kebanggaan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan ini menjadi daya dorong, daya tarik bagi teman-teman yang lain. Kita harus mempunyai kekuatan yang bersama. Saya berulang-ulang katakan Nusa Tenggara Timur tidak butuh Superman. Kita butuh super team. Dan super team akan mampu menyelesaikan masalah Nusa Tenggara Timur. Satu orang datang berdiri tegak sendiri, biarpun orang itu sehebat apapun dia akan kalah. Tapi kalau dia bergerak bersama dalam sistem kelembagaan yang baik, koordinasi yang baik, maka perlahan-lahan Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depan. Saya tahu kemiskinan NTT sekarang bertambah karena COVID dan yang lain-lain. Tapi kita harus mampu punya semangat yang lebih hebat lagi. Dari hasil riset itu saya juga senang karena menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan dari garis kemiskinan kepada orang miskin mulai bertumbuh mendekati garis kemiskinan. Itu menunjukkan bahwa kita bisa kerja dengan baik terus menerus sehingga akhirnya kita mampu melewati garis kemiskinan. Itu kira-kira sambutan saya pada siang hari ini. Kalau salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom. Terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis 3 Juni, saya meresmikan Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Kepala BPKP, ini kan ini hari peresmian kantor inspektorat. Dalam pernyataan Bapak Gubernur banyak hal sudah diutarakan. Sebagai mitra pemerintah daerah dengan peresmian hari ini, apa yang bisa diharapkan dari sebuah kinerja dari inspektorat? Terima kasih. Jadi perlu kami informasikan dari BPKP, terus terang aja inspektorat, baik inspektorat provinsi, kabupaten, kota ini adalah mitra kami, mitra pengawasan. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Gubernur banyak harapan yang diinginkan dari inspektorat, itu sebetulnya harapan kami juga dari BPKP, dan kami sebagai BPKP akan terus bekerja sama dengan inspektorat provinsi untuk bisa mengawal apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Kalau terkait dengan peresmian kali ini adalah suatu tempat di mana teman-teman dari inspektorat supaya bisa lebih bekerja lebih baik lagi. Mungkin dengan adanya yang ini kantor yang baru, mereka punya fasilitas yang lebih baik sehingga semuanya bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi untuk bisa mengawal kinerja semua yang diinginkan dari Pak Gubernur. Tapi yang perlu diingat adalah tadi harapan dari Pak Gubernur adalah supaya sistemnya yang berjalan, bukannya kantornya, tapi sistemnya. Mudah-mudahan ditambah lagi dengan kantor yang bagus, mudah-mudahan sistem orangnya itu benar-benar bisa berjalan, dan harapan supaya Pemda Provinsi NTT menjadi lebih baik lagi. Banyak target yang harus dicapai, tapi kami yakin percaya dengan inspektorat yang kuat, maka semua harapan itu bisa tercapai. Demikian dari kami, Pak. Terima kasih. Terhadap perangkat daerah lain? Kalau perangkat daerah lain terus terang aja, inspektorat itu kan sebetulnya bukan hanya lembaga audit, sama seperti BPKP. Kami adalah lembaga yang benar-benar bisa mengawal dari perangkat daerah lain, baik dinas, OPD, rumah sakit, termasuk BUMD. Jadi intinya adalah kami adalah mitra mereka. Jadi kalau untuk bisa melaksanakan pengawasan, itu sebetulnya jangan berharapkan bahwa kita melaksanakan pengawasan di belakang. Tapi kita adalah dari awal, kita mengawal dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai nanti di akhirnya. Kenapa bisa seperti itu? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, tanpa adanya suatu hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyimpangan dan sebagainya. Terima kasih Bapak Kepala. Ya, tadi Bapak Gubernur menyebut inspektorat salah satu OPD terbaik dalam penilaian beliau sebagai gubernur, sebagai bagian dari sistem ini. Penilaian itu dimaknai seperti apa? Penilaian ini kita maknai sebagai suatu motivasi. Bukan berarti kita harus berbangga bahwa ini, tetapi harus ada tingkat tertentu dalam suatu kinerja kita yang harus lebih baik. Jadi ini kita sebagai penilaian ini sebagai suatu titik tolak, bukan titik akhir kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa tujuan kebersihan inspektorat itu bukan dilihat dari apa yang kita capai saat ini, tetapi pada saat perangkat daerah, seluruh perangkat daerah sudah mampu untuk menjalankan pemerintahan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, dan bebas PKM. Itu tujuan kita. Dengan OPD lain? Dengan OPD yang lain sebenarnya posisi kita harus sebagai mitra. Jadi apabila ada terjadi fraud atau error dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh OPD, sebenarnya salah satu tanggung jawabnya ada di inspektorat. Karena fungsi kita adalah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan perusahaan pemerintahan. Terima kasih. Komisi dan pendengar di mana saja berada, saat ini kita ada di bawah tenda di pelataran Inspektorat Provinsi. Dan di hadapan saya
adalah mantan Kepala Inspektorat. Bapak, bagaimana suasana ini bisa diungkapkan dalam raga dan model lain? Ya, yang pertama, profisiat kepada lembaga ini kan sudah memiliki kantor yang bagus, indah. Yang kedua, harapan kita lembaga ini akan menjadi lebih baik. Kita bangga dengan keadaan suasana ini. Harapan dengan OPD-OPD lain terkait dengan peresmian dan juga kinerja inspektorat ke depan. Perangkat daerah lain tuh mestinya jadikan lembaga ini lembaga konsultasi. Lembaga konsultasi, ada kesulitan di perangkat daerah dan inspektor, itu terpenting. Sehingga kita bisa pertahankan yang namanya Bagaimana? Sekan ke sini, harus ke sini. Bagaimana dengan kemitraan dengan lembaga-lembaga sejenis? Oh, sudah pasti dengan BPKP, dengan BPK itu harus bermitra. Sehingga ketika ada pemeriksaan oleh BPK, BPKP, inspektorat menjadi arah hukum. Dan disitulah menemukan banyak hal yang bisa dilakukan perbaikan. Terima kasih, Bapak Ibu Pendeta Ketua Sinode Gemit. Pernyataan Bapak Gubernur tadi menilai inspektorat salah satu OPD terbaik di provinsi, salah satu. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tentu berhubungan dengan banyak pihak. Sebagai Ketua Sinode Gemit, melihat inspektorat di mata relasi manusia seperti apa dalam kinerja mereka? Kami memberi apresiasi untuk kinerja yang baik dari inspektorat sebagai salah satu OPD di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kami memandang sangat penting manajemen keuangan publik yang baik di daerah. Dengan manajemen keuangan publik yang baik di semua dinas, dimonitoring dan dievaluasi dengan baik, itu akan mampu mendorong perubahan yang kita harapkan di Nusa Tenggara Timur. Tentu ada sistem yang dibangun oleh negara kita dengan BPK, dengan KPK dan seterusnya, tapi sistem yang baik yang kita bangun di provinsi melalui yang kita tadi juga melihat bagaimana upaya digitalisasi sistem monitoring keuangan di daerah sangat-sangat kami apresiasi, dan kami berharap dengan gedung yang baru, peningkatan kapasitas kerja dari seluruh staf di sini, tim kerja yang baik, sehingga kemudian itu nanti berimplikasi pada semakin baiknya pengelolaan keuangan publik untuk pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Selamat berwisiat kepada kantor yang baru dan juga bagi kinerja yang diapresiasi. Sebagai mantan kepala inspektur dulu yang juga menerima penghargaan, ketika mendengar sambutan Bapak Gubernur tadi dan juga kaitan dengan kinerja inspektorat ke depan, sebagai orang yang pernah berkiprah di inspektur dan inspektorat, apa yang bisa diwariskan, dinyatakan kepada generasi, kepada ibu inspektur dan teman-teman dengan peristiwa hari ini? Iya, sebagai mantan kepala inspektorat yang pertama, saya bangga bahwa inspektorat itu semakin hari semakin maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman teknologi. Ya, dengan hadirnya kantor atau gedung yang baru ini, tentu kita juga mengharapkan seperti Bapak Gubernur bahwa para atau orang-orang inspektorat itu harus lebih baik dan harus semakin maju. Dan itu satu itu harapan untuk semua. Dan kita sebagai masyarakat juga harus tetap memberikan dukungan kepada mereka. Sehingga dalam pelayanan terutama dalam pemeriksaan, kita memberikan informasi yang benar. Sehingga demikian daerah ini akan semakin maju.
terkait dengan pengembang SDM Inspektorat ke depan. Apa saran Bapak sebagai mantan kepala? Oh iya, menyangkut peningkatan SDM, dulu memang kami semasa saya dan teman-teman terdahulu kami melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan diklat. Hanya yang disayangkan, mereka yang setelah mengikuti diklat malah dimutasikan keluar inspektorat. Nah itu artinya kita sudah rugi. Yang tadi kita sudah memberikan mereka untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Tapi lalu kemudian mereka dimutasikan keluar dari inspektorat. Itu sebenarnya tidak boleh. Kecuali memang itu ada promosi khusus memang jabatan yang harus mereka terima atau diberikan kepercayaan kepada mereka. Jadi saran saya mereka yang harus diberi pelatihan supaya mereka tetap dipertahankan. Saya beri komentar terkait dengan pernyataan Bapak Gubernur. Salah satu OPD terbaik yang dimiliki oleh Pemprov. Sebagai orang inspektorat, sebagai mantan sekda ada, mantan pejabat bupati ada, apa yang bisa dibalikan dengan pernyataan Bapak Gubernur? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami bangga sebagai orang mantan inspektorat bangga. Dan ini tantangan buat semua yang bekerja. Itu penilaian khusus, apalagi dengan alat-alat yang terbaru. Dulu kita masih merayap aja kita bisa. Nah dengan alat-alat canggih ini, saya harap semua apalagi tadi penegasan dari Gubernur keras bagus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hal yang harus direspon oleh inspektorat dalam meningkatkan dan mempertahankan BTP yang diperoleh pemerintah NTT selama ini, apa yang bisa dilakukan untuk ke depan? Artinya itu kalau untuk pemerintah ya tidak tergantung ada Panwas atau inspektorat. Harus semua OPD sadar bahwa kita harus saya lihat ini gubernur ini betul-betul baik, bagus, dan dia usahakan agar semua hal-hal teknis yang itu bisa diperoleh di sini bisa contoh dari inspektorat. Baik, Bapak Bupati yang kami hormati, sebagai mantan Kepala Inspektorat dan saat ini dipercaya oleh masyarakat Sumba Tengah menjadi Bupati Sumba Tengah. Kehadiran Bapak ini memberi makna dan warna tersendiri. Dalam penilaian Bapak Gubernur tadi, Bapak Gubernur menilai salah satu OPD terbaik adalah Inspektorat. Sebagai Bupati, sebagai mantan, memakna ini seperti apa? Memang apresiasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur sangat tepat karena inspektorat itu adalah simbol daripada NTT. Karena bagaimanapun dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pelayanan kemasyarakatan yang paling yang menentukan adalah kontrolnya, pengawasannya. Kalau pengawasannya lemah, apapun perencanaannya, anggaran disiapkan full, tetapi tanpa pengawalan yang ketat maka juga semua sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Maka harapan kita inspektorat sebagai lembaga yang mengkawal pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Apalagi sekarang SDM-nya sangat mumpuni, SDM-nya rata-rata adalah sudah fungsional, dan pendidikan seratanya cukup memadai. Rata-rata mereka serata 2, luar biasa. Ditambah lagi sertifikasi fungsional yang dimiliki maupun auditor sama pejabat pengawas itu sangat luar biasa. Dengan penilaian berbagai internasional maupun kerjasama dengan BPKB maupun dengan instansi terkait, Saber Pungli sangat luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah mereka bekerja dalam tataran digital. Itu yang mereka mumpuni. Kalau hanya manual juga tidak bisa. Saya kira untuk menjawab permasalahan itu harus dengan digital. Saya kira apresiasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur sangat luar biasa. Saya sebagai mantan inspektur di kabupaten merasa bangga. Sebetulnya jarang saya datang di provinsi, tetapi karena undangan dari Ibu Inspektur saya sungguh menghargai. Meskipun esok itu Bapak Gubernur dengan Menteri Bappenas akan berkunjung ke Sumba Tengah, maka sebetulnya saya harus di Sumba Tengah, tapi karena undangan yang luar biasa dan juga memberikan motivasi yang tinggi bahwa dulunya
menjadi inspektur itu mantan bupati, mantan ketua DPR provinsi. Tetapi kedepannya harus dari mantan inspektur menjadi bupati, harus mampu bersaing di dunia.